Di hadis yang ketiga ini yang agak menakutkan. Ini hadits qudsi. Dikatakan bahwa dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah itu subhanahu wa ta'ala mengatakan di hari kiamat. Jadi ini hadis dari Nabi. Cuma Nabi menceritakan tentang pembicaraan Allah kepada hambanya. Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Hei anak Adam, saya dulu sakit, kamu tidak datang ke saya. Allah itu mengatakan, saya ini dulu sakit, kamu tidak datang ke saya, kamu tidak jenguk saya, kata Gusti Allah. Maka mereka mengatakan, ya Rabbi kif a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, gimana saya mau jenguk engkau? Dalam tanda kutip, engkau sakit apa? Allah sakit, kok bisa? Gimana kita mau jenguk engkau? Engkau Tuhan, kita hamba. Katanya Gusti Allah, ama alimta anna abdi fulanan marid? Kamu kan tahu dulu. Apa kamu tidak tahu dulu? Ada hambaku sakit dulu. Tidak kamu datangi dia. Tidak kamu jenguk dia. Tidak kamu perhatikan dia. Ketahuilah bahwa seandainya kalau kamu jenguk dia, kamu dapati saya ada padanya. Karena Allah itu dekat dengan hambanya. Jadi seakan-akan kalau ada orang sakit, tidak dijenguk, itu seperti Allah itu ikut sakit. Tapi dalam maknanya, konotasinya, Allah tidak sakit. Allah tidak sakit, Allah pangeran loro seakan. Iki Allah Pak. Ini konotasinya. Ketika Anda menjenguk orang sakit, Anda itu seperti menjenguk ke Gusti Allah. Saya ulang, ini konotasinya. Kalau kamu datangi hambaku yang sakit, kamu seperti nyambangi aku kon. Tak kei pahala besar kamu. Dulu saya sakit tak kamu sambangi. Seperti ayah yang ke anaknya. Anaknya ketika sakit, teman-temannya tidak ada yang datang. Ketika anaknya bawa mobil KB, tentu KB melok, oh seneng. Mungkin ayahnya akan bilang, dulu waktu ini sakit kamu tidak datang kamu. Ini anak saya sakit, saya juga sakit, kamu tidak datang sama saya. Allah itu seperti itu. Saking cintanya sama hambanya, kalau ada hambaku sakit, kamu datangi itu kamu seperti nyambangi aku. Saking besarnya pahala. Tapi ini konotasi ya, saya ulang ya. Kok ini video-video ini kan salah. Tobo akhirnya kok. Terus dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dulu anak Adam, saya minta makan, enggak kamu ngasih makan. Maka dikatakan, ya Rob, bagaimana kita ngasih makan engkau, sedangkan engkau adalah Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu apa enggak tahu? Dulu pernah ada hambaku datang ke rumah meminta makan, kamu tolak. Coba dulu kamu ngasih makan dia, kamu dapati saya ada pada dia. Kamu seperti ngasih makan saya kamu. Kamu nolak hambaku minta makan, kamu seperti nolak saya, katanya Gusti Allah. Hei hambaku, kenapa dulu saya minta minum, kamu tidak ngasih saya minum? Wahai Gusti Allah, gimana kita ngasih Anda minum? Engkau Tuhan. Dikatakan dulu ada yang datang kepada kamu, minta minum, tidak kamu kasih. Padahal coba kamu kasih dulu, kamu dapati saya ada pada dia. Ini bukan ilmu manunggaling kapula Gusti Pak, bukan. Bersatu dengan Allah, Allah ada pada saya, jadi saya tidak usah sholat. Bukan seperti itu. Ini maksudnya, Allah itu bersama hambanya. Jadi jenengan kalau baik sama orang, itu seperti baik ke Gusti Allah. Makanya Allah itu sedih, kecewa kalau ada hamba minta makan ditolak. Kecuali kalau yang diminta itu sama ada punyanya. Podo lek, podo. Tapi kalau yang ini punya, walaupun sesuatu, kan kadang-kadang ibu arek-arek itu tadi malam dapat berkatan. Pagi Pak, iki Pak tak masak, aku gak masak Pak, gak adang Pak, gak usah adang sedikit. Dimakan habis, orang datang minta makan. Ya saono jenengan keluarkan mbok buah, mbok apa, atau katakan Pak, mohon maaf hari ini kita tidak adang. Ya. Jadi mungkin ada uang ini jenengan makan di restoran sebelah sana. Begitu. Jadi kalau ada orang minta makan jangan ditolak. Carikan saonoi. Kalau tidak ada minta maaf. Iling. Itu seperti kita nolak Gusti Allah kalau tidak baik. Minta minum, minta makan, minta bantuan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selamat dan menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal